banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya nomor 2648. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada dalam amalan jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Jadi banyak sekali keutamaan, demikian pula manfaat dari rihlah itu banyak sekali. Jadi nasihat para penuntut ilmu agama, kalau sudah cukup ya kita mengambil ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita di dalam negeri, sudah cukup perbekalannya kita, maka jangan mencukupkan diri dengan ilmu tersebut. Keluar rihlah ya, lakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di depan para ulama, para masyayikh, mumpung masih ada kesempatan sebelum mereka diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita bermulazamah, duduk belajar di hadapannya mereka. Ya, jangan-jangan nanti semuanya ya Ustadz, itu kan dulu mereka itu melakukan rihlah karena memang mencari hadis. Ya sekarang buka Maktabah Syamilah ada, ya tanya Syekh Google ada, ya buku-buku alhamdulillah ada, ya banyak juga jamiah-jamiah universitas Islam banyak di tempatnya kita. Ya ngapain lagi keluar negeri? Ngapain lagi? Udah cukuplah di sini. Itu bagian dari syubhat, ya itu bagian dari syubhat. Ya, jangan, tetap itu merupakan kebiasaan para ulama terdahulu, ya, bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara manfaat melakukan rihlah, keluar dari daerahnya kita untuk menuntut ilmu, yang disebutkan oleh para ulama, al-gurbah, keterasingan. Inilah modal yang terbesar ketika seseorang itu jauh dari keluarganya, jauh dari bai'ahnya, tempat tinggal dia. Itu merupakan modal terbesar ketika dia merasa asing untuk konsentrasi belajar penuh menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya, subhanallah. Ini luar biasa. Tidak akan didapatkan keutamaan yang satu ini, perkara yang satu ini, kecuali mereka-mereka yang sudah pergi meninggalkan tempat tinggal dia untuk rihlah menuntut ilmu agama. Nabi saja di awal-awal risalah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam awal kitab fi bada'il wahyi, permulaan wahyu, apa yang beliau lakukan? At-tahannuts. Beliau menyendiri di Gua Hira. Betul gak jemaah sekalian? Beliau tinggalkan keluarganya. Itu di awal-awal. Ya. Maka ini penting, ya. Al-ghurbah. Ya. Ini akan membantu dan sangat-sangat membantu bagi seorang penuntut ilmu untuk tafarruq, betul-betul konsentrasi menuntut ilmu agama. Ya, enggak ada teman dia. Coba kalau belajar dekat-dekat, ya, baru dikit ditelepon sama orang tuanya lagi, diajak sama temannya lagi, ya nggak bisa konsentrasi. Beda kalau orang udah jauh, nggak ada siapa-siapa, nggak ada sahabatnya, nggak ada temannya, nggak ada keluarganya, betul-betul konsentrasi memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan saja, betul-betul konsentrasi. Ya, subhanallah. Bahkan dikisahkan dari para ulama, kisahnya mereka itu kadang mereka pergi pulang ke rumah,
oh tetangganya udah wafat, ini bibinya udah wafat, sampai segitunya mereka. Subhanallah. Jadi betul-betul ini perkara yang sangat-sangat membantu seseorang untuk menghasilkan ilmu agama, ya, al-ghurbah. Kemudian manfaat yang kedua dari rihlah tersebut, perjalanan menuntut ilmu agama, mulaqatul ulama wal masyayikh wal istifadatu minhum. Dengan rihlahnya kita akan bisa bertemu para ulama, para masyayikh, ya, dan bisa mengambil ilmu darinya. Subhanallah, ya. Bukan cuma ilmu, jamaah sekalian, bukan cuma ilmu, ada perkara yang terpenting juga yang bisa kita lihat langsung, ambil langsung dari mereka para ulama, akhlak dan adab mereka luar biasa. Itu perkara yang mungkin kita nggak dapatkan langsung di hadapannya kita, hanya kita dapatkan melalui teori, ya, ataukah yang lainnya. Tapi kalau kita duduk depan para ulama, betul-betul kita lihat bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama, ngajarkan manusia kebaikan, bagaimana akhlaknya mereka luar biasa, ya. Lagi ngajar, ya, ini sebagai contoh saja, lagi ngajar, belajar. Kalau di Damat dulu itu banyak halaqah, ya, dari satu masjid itu hampir sebesar lapangan sepak bola, ya. Habis pelajaran umum udah buka pelajaran, ya, halaqah kecil tuh, bebas mau pilih yang mana. Kalau udah penuh dalam masjid, mereka belajarnya di luar, di wadi, di lembah, di padang pasir yang kecil tuh, belajar di situ. Lagi belajar, ada masyarakat yang ban mobilnya itu nggak bisa, ya, gerak lagi karena pasir. Akhirnya apa, ya, syekhnya itu nggak bilang tolong kalian bantu itu, enggak. Syekhnya langsung simpan kitab nih, simpan kitab, langsung jalan bantu masyarakat itu dorong mobilnya. Lah kita sebagai murid betul-betul menjadikan pelajaran. La ilaha illallah, subhanallah, indahnya akhlak mereka, ya. Langsung ditinggalkan tuh kitabnya, ya, nggak suruh kami, ya, kalian ente semuanya bantu tuh, ya, nggak, langsung simpan kitabnya, turun tangan langsung bantu masyarakat. Subhanallah, ya. Pernah juga kejadian depan mata Syekh, guru kami Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah, lagi belajar tuh akidah Safaridiyah, lagi belajar di maktabah, di perpustakaan. Tiba-tiba, ya tahulah orang Yaman kalau nggak kenal agama juga baduinya minta ampun, ya. Tiba-tiba masuk aja teriak, tolong ya Syekh, tolong. Didudukkan sama Syekh dua orang tersebut. Ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kamu mau pukul teman kamu? Katanya dia ada utang, Syekh, dia nggak bayar utangnya sama saya udah lama tagih-tagih, dia banyak alasan dia. Kata Syekh, berapa utang dia? Katanya sekian. Langsung dikeluarin duit dari Syekh tersebut, hafizahullah, langsung dibayarkan. Udah damai kalian bersaudara, diberikan nasihat. Subhanallah, itu bagian dari perkara-perkara yang diantaranya bisa kita lihat bagaimana akhlaknya para ulama, juga bagaimana semangatnya mereka di dalam mengajarkan manusia kebaikan, ya. Bagaimana mereka betul-betul menjaga waktu mereka, betul-betul, ya. Terlebih khusus para masyayikh di Yaman, itu bukan cuman, ya, mereka dakwah, itu betul-betul nyawa taruhannya, luar biasa. Dari kalangan Houthi, Rafidhah, Syiah, betul-betul, ya, mengganggu terus, tapi mereka dengan sabarnya terus berjuang, ya. Sahabat kita udahlah nyerah aja lah, ya. Enggak, mereka betul-betul perjuangan mereka dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sakit pun itu sering kami dengarkan dari para masyayikh, guru-guru di Yaman.
katanya saya sakit, tapi ketika melihat kalian, ketika kita belajar murojaah, hilang penyakit saya itu. Saking semangatnya mereka. Semoga Allah menjaga mereka semua ya. Subhanallah ya. Jadi itu ya diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh kita semuanya.